Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat MHP Channel dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya. Pada video kali ini saya masih ingin membahas tentang ACT, aksi cepat tanggap, yang saat ini tersandung masalah. Jujur saja saya ini bukan ACT dan bukan pula donatur ACT, akan tetapi saya simpati terhadap ACT karena perannya selama ini, kontribusinya selama ini dalam menyalurkan donasi kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan qadarullah, saat ini ACT melalui pemberitaan dari Tempo tersandung masalah, dan saya rasa setiap lembaga atau yayasan, entah itu swasta maupun negara, pasti besar kecilnya ada perilaku yang berpotensi menggelapkan dana. Karena mengapa? Karena yang mengelola dana umat ini manusia, bukan malaikat. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat yang mengelola, tentu gak butuh namanya uang. Dan karakternya malaikat adalah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka, tapi mereka adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah. Berbeda dengan manusia yang memiliki potensi berbuat ketaatan maupun kemaksiatan. Dan insya Allah seburuk-buruknya ACT, sejelek-jeleknya ACT, pasti ada kebaikannya. Ya, ke situ dulu ya sayang ya. Apa nak? Iya. Manis. Di sini. Bangku api. Sini. Sini. Dah. Saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya apa? Maksud saya begini loh. Yayasan manapun, lembaga sosial manapun, baik itu dari Islam maupun non-Islam, pasti punya potensi menggelapkan dana. Besar kecilnya kita tidak tahu, akan tetapi jangan sampai kesalahan oknum dari pengurus itu membuat yayasan atau lembaga tersebut terus dibubarkan. Itu saja. Iya. Ibaratnya seseorang yang apabila anggota badannya terluka, seperti bagian tangannya terluka dan perlu diamputasi. Sebentar ya. Iya. Gabi. Berikan ke Mbak. Ayah. Ibaratnya seperti ini, ada seseorang yang terluka anggota badannya, entah itu tangan atau kaki. Kemudian bagian yang terluka itu secara medis harus diamputasi agar tidak merambah ke anggota badan yang lain. Maka mau tidak mau, anggota badan yang diamputasi itu hanya tangannya saja atau kakinya saja yang terluka, bukan seluruh tubuh diamputasi. Nah seperti itu. Sebagai contoh lagi, seperti dulu pernah ada lembaga negara, ada oknum kepolisian yang terjerat dalam kasus korupsi, maka yang dijebloskan penjara itu hanya oknumnya saja, tanpa harus membubarkan institusi negara atau lembaga negara tersebut. Itu juga dulu pernah terjadi korupsi di Kementerian Sosial, maka cukuplah pejabat menterinya saja yang dijebloskan penjara tanpa harus membubarkan Kementerian Sosial tersebut. Begitu juga dengan ACT.
ketika ACT ini tersandung masalah karena segelintir oknum yang menggelapkan dana umat, maka harusnya yang dijebloskan, yang dikasuskan itu hanya oknumnya saja, tanpa harus memberangus atau membubarkan ACT. Karena ACT ini seburuk-buruknya atau sejelek-jeleknya ACT pasti ada baiknya. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan dasar. Yang pertama, mengapa Tempo memberitakan ACT ini beberapa hari sebelum hari kurban? Jangan sampai akibat pemberitaan buruk dari Tempo ini ada pihak tertentu yang menghalangi ACT menyalurkan hewan kurban yang jumlahnya fantastis. Apalagi hewan kurban yang hendak disalurkan berjumlah 13.253 ekor. Anggap saja itu semua dalam bentuk kambing dengan harga per ekornya 3 juta. Maka perhitungannya adalah 13.253 ekor kambing kali 3 juta sama dengan 39 juta lebih. Kalau sampai ACT tidak bisa menyalurkan karena dana umat dibekukan, maka itu sebuah kezaliman. Maksud saya apa? Jangan sampai kezaliman satu menghasilkan kezaliman yang lain yang bisa merugikan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu harusnya dana umat harus terus dijaga dan diamankan untuk selanjutnya disalurkan kepada yang berhak. Dana buat hewan kurban ya buat hewan kurban, buat fakir miskin ya buat fakir miskin. Jangan malah dana umat diambil alih oleh negara dan dijadikan hak milik negara, karena itu adalah sebuah kezaliman yang jauh lebih besar. Analoginya seperti ini, ada yayasan amal yang masih mikro, masih kecil, anggap saja namanya Yayasan Jalinan Kasih Peduli Santri, namun sudah berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar, sekitar 1 miliar. Dananya khusus buat beasiswa santri tahfidz Al-Quran, dan ternyata yayasan ini menggelapkan dana tersebut, oknumnya maksudnya. Maka pihak berwenang silakan usut tuntas kasus tersebut, tangkap oknumnya tanpa harus membubarkan yayasannya. Kemudian pihak berwenang ini harus melindungi dana tersebut untuk selanjutnya disalurkan kepada pihak yang berhak mendapatkannya, yaitu para santri tahfidz Al-Quran. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.